pada kesempatan siang hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan memberikan waktu buat kita untuk bersama-sama belajar satu bagian kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan kita renungkan, percaya diri versus rendah diri. Saya melihat satu bagian ini merupakan satu bagian yang sangat penting juga untuk kita ya. Kita pikirkan, untuk kita renungkan, untuk kita pelajari bersama-sama, dan bagaimana kita menyikapi ketika kita hidup sebagai manusia yang diciptakan Tuhan dengan berbagai potensi, dengan berbagai rupa dan berbagai keunikan. Tiap-tiap orang punya keunikan. Tetapi bagaimana kita hidup sebagai orang percaya sehingga betul-betul kita bisa memuliakan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai ayat yang ke-58. Saya membawa kita untuk melihat satu bagian ini dari 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai ayat yang ke-58. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan, bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan muka ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban, dan batu itu mengalahkan orang, dan ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnyalah dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka berlarilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saaraim, sampai Gad dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin
yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem, tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya di dalam kemahnya. Ketika Saul melihat Daud, lalu apa yang dikatakan oleh Saul kepada Daud, ya, Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, anak siapakah orang muda itu? Abner, jawab Abner, demi tuanku hidup, ya raja, sesungguhnya aku tidak tahu. Kemudian raja berkata, tanyakanlah, anak siapakah orang muda itu? Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, anak siapakah engkau? Ya, orang muda, jawab Daud, anak hamba tuanku, Isai orang Bethlehem itu. Ya, demikian jawab pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percaya diri versus rendah diri. Di dalam setiap kehidupan kita, ya, kita menyadari bahwa kita masing-masing punya sesuatu yang unik ya dari Tuhan. Masing-masing orang punya kemampuan yang berbeda. Kalau bicara kemampuan, kalau bicara status sosial di hadapan masyarakat juga punya status sosial yang berbeda-beda. Dari sisi fisik juga beda, dari sisi ekonomi bisa beda, dari sisi pendidikan juga tiap-tiap orang tentu tidak sama ya. Oleh sebab itu masing-masing sebetulnya kita menyadari betapa manusia itu punya keunikan tersendiri di dalam setiap kehidupan yang mereka jalani, yang kita jalani ya. Ketika kita bicara tentang percaya diri versus rendah diri. Percaya diri, kenapa orang begitu gampang dan mudah? Orang-orang tertentu memiliki suatu kepercayaan atau percaya diri mereka begitu kuat. Self confidence mereka begitu baik, begitu kuat. Banyak hal yang bisa mempengaruhi hal itu. Ketika orang kemudian lahir dalam keluarga yang maaf saja punya status sosial mungkin dari keluarga pegawai, tentu ini akan mempengaruhi mereka. Kalau orang kemudian lahir dari keluarga yang berada secara ekonomi, maka dia pun akan memiliki percayaan diri yang berbeda, sikap percaya dirinya beda. Oleh sebab itu, apa yang mempengaruhi orang untuk memiliki percaya diri yang baik? Biasanya dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki, maka orang cenderung bahwa memiliki confident yang baik. Keunggulan-keunggulan itu dianggap sebagai sesuatu yang kemudian boleh menjadi penopang bagi dirinya, sehingga dia memiliki satu sikap percaya diri dibanding orang yang kemudian lemah dalam percaya dirinya. Orang kemudian merasa bahwa rendah diri. Rendah diri tidak sama dengan merendahkan diri. Orang yang rendah diri selalu melihat diri sebagai seseorang yang kemudian dari sisi negatif. Ya. Barangkali kemudian orang merasa rendah diri karena berbagai hal. Bisa karena memang ketika dibanding dengan orang lain, dia punya kekurangan, baik dari sisi fisik, itu bisa membuat orang merasa rendah diri. Kemudian orang merasa keterbatasan dalam hal ekonomi, orang merasa bisa memiliki rendah diri. Orang yang kemudian memiliki pengetahuan yang sedikit atau kepintaran yang sedikit di bawah orang lain, atau pendidikannya sedikit di bawah orang lain, itu bisa mempengaruhi seseorang untuk memiliki atau melihat diri sebagai orang yang rendah diri. Oleh sebab itu, bagaimana kemudian hal-hal yang demikian mempengaruhi kehidupan seseorang, mempengaruhi kehidupan manusia. Sehingga ya akibatnya ketika orang rendah diri, maka sebetulnya orang akan sulit untuk berkembang, orang akan sulit untuk bertumbuh, orang akan sulit untuk maju gitu ya. Sebaliknya ketika orang memiliki satu percaya diri yang kuat, di satu sisi memang baik, tapi di sisi lain orang bisa menjadi angkuh, orang bisa menjadi sombong, orang bisa menjadi kemudian menghina orang lain. Dan di dalam bacaan kita, bagaimana ketika kisah Daud mengalahkan Goliat. Ini sesuatu kisah yang sangat menarik sekali ya. Di dalam apa yang ditulis oleh
kitab 1 Samuel ini, Daud sebetulnya ya orang yang begitu muda. Daud orang yang begitu dibanding atau di hadapan Goliat orang yang begitu rendah, orang yang begitu hina. Tetapi sebaliknya, sikap seorang Goliat atau orang Filistin, mereka memiliki satu percaya diri yang luar biasa. Bahwa mereka akan memenangkan satu pertempuran, mereka akan memenangkan pertarungan, mereka akan dapat dengan mudah mengalahkan tentara orang Israel. Mereka dapat dengan mudah mengalahkan Saul pada waktu itu sebagai raja bagi Israel. Sehingga wajar saja secara manusia bagaimana Goliat memandang rendah, memandang hina seorang bernama Daud. Dan secara manusia ya wajar saja ya, tentu tidak ada yang salah dari sisi perspektif manusia bahwa Goliat atau orang Filistin berkata bahwa kami akan menang. Kami akan mengalahkan Israel, kami akan menumbangkan Israel, dan Israel akan hancur, Israel akan kalah. Karena memang dari sisi kekuatan pasukan tentara, dari sisi alutsista perang, tentu orang Filistin memiliki keunggulan-keunggulan. Orang Filistin memiliki kehebatan dibanding dengan orang Israel. Tetapi ditambah lagi bahwa orang yang datang kepada Goliat, kepada pasukan Filistin bukanlah orang yang hebat, bukanlah orang yang gagah, bukanlah orang yang perkasa, bukanlah orang yang kemudian secara fisik memiliki keunggulan-keunggulan, tidak. Justru memiliki kelemahan-kelemahan, sehingga kemudian orang Filistin atau Goliat memandang hina seorang bernama Daud. Kehinaan itu dinyatakan bagaimana ketika orang Filistin, ketika Goliat mengatakan bahwa engkau masih terlalu muda, engkau kemerah-merahan, dan bahkan siapakah aku sehingga engkau datang sebagai seorang muda. Maka bentuk penghinaan yang diberikan oleh Goliat kepada Daud adalah, ya aku akan menyerahkan engkau kepada anjing. Aku akan menyerahkan engkau, aku akan membinasakan engkau, aku akan membunuh engkau. Itulah perkataan Goliat yang begitu menghina seorang bernama Daud. Tetapi kemudian hal itu tidak membuat kecut Daud, tidak membuat Daud merasa tawar hati, tidak membuat Daud merasa kecewa dan merasa marah, tidak. Ya, artinya bahwa Daud tidak terganggu dengan hinaan demi hinaan yang diberikan oleh seorang bernama Goliat kepadanya. Daud justru tidak menghiraukan. Sekalipun dia sadar bahwa memang dia kecil, memang dia masih muda. Memang secara fisik dia tidak meyakinkan untuk berperang melawan Goliat, mengalahkan Goliat, tidak. Dia menerima apa yang disampaikan secara manusia bahwa memang betul bahwa Daud itu begitu muda. Tetapi bagaimana dengan kehidupan yang kita jalani sebetulnya? Kita seringkali terganggu, merasa terhina, dan tidak bisa maju oleh karena hal-hal yang kemudian adanya kekurangan, keterbatasan yang ada pada kita. Seringkali merasa bahwa saya bisanya apa? Saya kurangnya banyak sekali dan sebagainya. Sehingga kita melihat bagaimana diri kita dibanding dengan orang lain. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh Daud ketika orang Filistin, ketika Goliat menghinanya, dia tidak akan terganggu untuk menjalankan apa yang menjadi tugasnya, apa yang menjadi panggilannya, apa yang menjadi fokusnya. Fokuslah pada apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Itulah yang sebetulnya dijalankan oleh Daud, dilakukan oleh Daud. Daud fokus pada suatu peperangan. Oleh kenapa? Oleh karena Tuhan yang memanggil, oleh karena Tuhan yang mengutus. Dia yakin betul, dia sadar betul bahwa secara manusia memang dia tidak punya kemampuan untuk melawan dan menumbangkan Goliat, tetapi dia punya, bukan percaya pada diri dia, tapi percaya pada Allah Israel, percaya pada Tuhan. Karena itu ketika manusia menaruh percaya pada diri, maka sebetulnya menjadikan manusia tidak bergantung lagi pada Tuhan. Ketika kita hanya menaruh percaya pada diri, percaya diri, dan percaya diri. Sebetulnya dirilah yang menjadi fokus dari manusia. Dirilah yang menjadi pusat dari manusia. Dirilah yang menjadi arah dari manusia.
tidak lagi berpusat pada Allah. Tidak demikian dengan Daud. Ya, di satu sisi bahwa Goliat memang menaruh percaya pada diri sehingga berpusat pada manusia, tapi Daud justru menaruh percaya pada Allah. Berpusat pada Allah. Sehingga kekuatannya untuk menjalani kehidupan, untuk menjalani panggilannya, untuk melakukan peperangan melawan tentara Filistin, melawan Goliat. Maka bagaimana Tuhan menganugerahkan kemenangan kepada orang Israel melalui Daud. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teman-teman, kita seringkali fokus pada apa yang menjadi kekuatan diri kita, bukan? Orang seringkali fokus pada apa yang menjadi kelebihannya. Kalau dia cantik, fokus pada kecantikannya. Sehingga ya, kalau dia ganteng misalnya, fokus pada kegantengan. Kalau dia kaya, fokus pada kekayaan. Kalau dia pintar, fokus pada kepintaran. Kalau dia kuat, masih muda, fokus pada kekuatan masih muda. Sehingga percaya diri sebetulnya membuat manusia tidak mengandalkan Tuhan. Kalau begitu, salah nggak kita pintar? Tidak salah. Salah nggak kita punya kelebihan? Tentu tidak salah. Semua Tuhan anugerahkan. Ketika Tuhan menganugerahkan, ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan. Untuk kita pakai, untuk kita pergunakan. Sehingga tidak menjadi tempat untuk kita bersandar, tidak menjadi tempat untuk kita bergantung, tidak menjadi tempat untuk kita berharap. Tapi sebaliknya, kita mesti berharap bersandar pada Tuhan. Barangkali kalau dalam kuliah kita ya percaya diri ketika menjalani perkuliahan, apalagi kalau memiliki relasi yang baik, relasi yang indah dengan dosen. Wah, kita sebetulnya gitu kan? Kita percaya pada Tuhan. Kita menjalani kehidupan dengan bersandar pada Tuhan, bergantung pada Tuhan. Ya, kalau kemudian kita sudah belajar menjadi orang yang kemudian kita seringkali bergantung hanya pada pelajaran kita dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Hati itu. Sama dalam hal sebetulnya ketika orang percaya pada diri, ya, membuat orang kadang lupa diri dan bahkan menghina orang lain. Percaya diri bukan hanya sekedar kemudian membuat orang karena dalam bicara dalam konteks ekonomi saja. Percaya diri bukan hanya karena kemudian orang bicara tentang pekerjaan saja. Kadang dalam hal dunia agama, dunia pelayanan itu orang terlalu percaya diri bahwa dengan sudahnya melayani Tuhan, dengan melakukan aktivitas keagamaan pasti masuk surga dan sebagainya gitu ya. Tapi bukan itu. Gitu ya. Karena itu tidak heran kemudian bagaimana orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi yang begitu percaya diri karena mereka anak-anak Abraham gitu ya. Mereka yakin, mereka percaya bahwa kami bukan hamba siapa-siapa, kami akan kemudian tidak pernah menjadi budak siapa-siapa, kami masuk surga dan sebagainya. Hal itulah yang dikecap oleh Yesus, yang dikecap oleh Kristus ketika dia berhadapan dengan orang Yahudi. Maka sebetulnya di dalam kehidupan ini bagaimana kita fokus pada apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Ya. Tapi seringkali memang kekurangan, keterbatasan yang kita miliki, yang ada pada kita menghambat, bisa menjadi hambatan ya. Bisa menjadi hambatan untuk kita tidak fokus pada apa yang Tuhan ingin lakukan. Karena kita menganggap, saya nggak bisa ini. Saya terbatas, saya kurang, dan ini dan sebagainya. Sehingga melihat diri sebagai sesuatu yang selalu negatif dan negatif. Ya. Oleh sebab itu bagaimana kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh seorang bernama Daud, ya, di dalam kita memahami bahwa percaya diri versus rendah diri, sebetulnya bahwa ketika kita menyadari akan keunikan tiap manusia, tiap orang, kita mestinya melihat diri kita bukan dari perspektif orang melihat kita. Kita melihat orang lain juga bukan dari sekedar perspektif kita melihat diri orang lain. Tapi kita mampu atau harus melihat diri kita dari perspektif Tuhan melihat kita. Dan kita melihat orang lain juga dari perspektif Allah melihat mereka. Sehingga dengan demikian kita bisa menerima diri. Kita bisa menerima diri. Kita bisa menerima orang lain juga. Ya, kalau kita melihat diri kita dari perspektif orang lain melihat kita, ketika orang lain mengatakan kepada kita, kamu
kamu misalnya nggak cantik, kamu nggak ganteng. Bisa jadi kita akan marah. Gitu. Kamu kok tinggi atau kamu kok pendek. Kalau kita melihat diri dari perspektif orang lain, hanya dari perspektif orang lain melihat diri kita, bisa jadi bahwa kita kecewa, kita minder, kita sakit hati, kita marah. Ya. Beberapa waktu yang lalu, ya, tak dalam canda atau dalam seperti dalam keluarga, misalnya saya dan istri, kemudian anak-anak kami biasanya dulu berenang gitu ya, mereka berjemur. Ketika mereka berjemur, lalu mereka kok kulitnya agak gelap dari biasanya gitu, lalu dikatakan, oh kamu kok jadi hitam gitu ya. Oh, anak-anak kami merasa marah dan merasa wah ini ya orang tua kok misalnya menghina, padahal bukan menghina tapi hanya ya dibanding dengan sebelumnya gitu. Tapi itulah gitu ya. Karena sejatinya manusia itu tidak mau menerima diri, tidak mampu menerima diri dalam apa adanya, dalam kekurangan dan keterbatasan yang ada. Karena itu waktu kita melihat diri kita melihat orang lain kita, tidak cukup dengan cara pandang manusia melihat kita. Tapi bagaimana cara Allah melihat kita. Dan tentu saja dalam kisah yang kita baca tadi bahwa Goliat melihat Daud dari perspektif ya manusia. Dia melihat bahwa ya Daud memang masih muda, Daud memang kecil, Daud memang tidak punya pengalaman, Daud memang tidak punya kemampuan secara manusia. Daud memang tidak punya pengalaman perang. Tetapi bagaimana cara pandang Daud terhadap dirinya dan bagaimana cara pandang Daud terhadap Goliat, bagaimana cara pandang Daud terhadap orang lain, itu sangat mempengaruhi sehingga dia betul-betul bisa fokus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lihatlah cara pandang Allah melihat kita. Bagaimana cara pandang Tuhan melihat kita. Tuhan yang melihat apa yang tidak terlihat oleh manusia. Manusia melihat rupa. Manusia melihat keunggulan-keunggulan manusia satu dengan yang lain. Sehingga ketika kita membandingkan diri dengan keunggulan manusia yang lain, kita merasa, wah dia lebih hebat dari saya. Dia lebih tampan dari saya, dia lebih cantik dari saya, dia lebih kaya dari saya, dia lebih pintar dari saya. Iya. Ketika manusia melihat sesama manusia atau melihat diri, kita cenderung melihat dari rupa, dari apa yang bisa terlihat. Melihat dari apa yang menjadi keunggulan-keunggulan, kelebihan-kelebihan. Dan kemudian dipakai oleh manusia untuk mengukur satu dengan yang lain. Bukannya sekedar mengukur, justru dipakai nanti untuk menghakimi seorang akan yang lain. Tetapi Allah membawa kita untuk melihat diri kita dari cara pandang Tuhan melihat kita. Bahwa dalam kekurangan, keterbatasan yang ada Tuhan bisa pakai kita, bukan? Bagaimana Tuhan memakai Daud dengan alat yang sangat sederhana, dengan alat yang sebetulnya dalam dunia peperangan tidak akan mungkin mampu membunuh manusia dalam peperangan. Ya. Tetapi dalam kesederhanaan, dalam keterbatasan, dan dalam kekurangan yang ada justru bagaimana Tuhan pakai. Dan Daud kembali melihat bagaimana cara Tuhan melihat dirinya dipakai oleh Allah untuk melawan musuh. Dan Daud melihat bagaimana cara dirinya untuk melihat Goliat sebagai orang yang melawan kehendak Allah, sebagai musuh Allah yang harus dilawan dan harus dibinasakan. Ya. Ini penting untuk kita melihat bagaimana cara Tuhan melihat kita. Manusia melihat diri, manusia seringkali bahwa manusia adalah ya saya suci, kudus, saya orang yang kemudian layak dan berkenan di hadapan Allah. Sementara yang lain orang yang begitu hina, yang begitu najis, yang begitu kotor, dan yang begitu berdosa. Sehingga timbullah satu penghakiman. Seperti seorang Farisi ya, dan pemungut cukai yang datang beribadah, yang datang berdoa kepada Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan satu perumpamaan. Ya. Maka penting bagaimana kita melihat diri kita sebagaimana Allah melihat kita. Sejatinya siapa sih kita?
Kita manusia yang hina, manusia yang berdosa, manusia yang tidak punya apa-apa tanpa Allah menganugerahkan. Tidak ada keunggulan-keunggulan yang ada pada manusia yang bisa dibanggakan, yang bisa kemudian menjadi sandaran dan kepadanya kita bergantung. Sehingga kita terlalu hebat dan terlalu kuat lalu percaya pada diri kita. Tidak. Kita rapuh tanpa Allah. Kita rapuh dan sangat lemah tanpa Tuhan. Kalaupun ada keunggulan-keunggulan yang kita miliki, yang bagi sebagian orang atau bagi manusia menjadi ya kebanggaan mereka, jangan lupa itu hanyalah sementara. Ya, sehingga betul-betul kita harus menerima diri, melihat diri dengan cara pandang yang benar, dari sudut yang benar, dari cara atau dari cermin yang benar, kalau ibarat cermin, dari kaca yang benar, yaitu dari sisi firman Tuhan. Bagaimana Tuhan melihat kita, bagaimana firman berbicara tentang kita, bagaimana firman berbicara tentang orang lain, bagaimana firman itu melihat manusia. Itu adalah sesuatu yang perlu untuk kita lakukan. Sehingga ya, kita, kalaupun kita punya kelebihan, kita tidak jumawa, kita tidak berbangga, kita tidak sombong, kita tidak jatuh kepada satu ya, sikap menghina sesama kita, merendahkan, meremehkan, dan bahkan ya, barangkali menganggap orang lain betul-betul ya tidak ada arti apa-apa. Tidak. Karena itu hati-hati dalam kita menjalani kehidupan. Ya. Segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepada kita, Tuhan mau bagaimana kita memakai untuk melayani Dia, untuk melakukan kehendaknya. Lalu pada akhirnya bagaimana Saul berusaha mencari tahu tentang siapa Daud. Ketika Daud berani maju ke medan peperangan, masuk ke dalam barisan orang Filistin, mengalahkan orang Filistin, menumbangkan Goliat. Ya, Daud bukan seorang yang terkenal, bukan seorang yang boleh dikatakan dikenal khalayak, bukan seorang public figure, bukan seorang tokoh besar, bukan. Sehingga ketika Saul bertanya kepada Abner, panglima tentaranya, siapakah itu? Abner sendiri juga tidak mengenal siapa orang itu. Seringkali memang orang yang rendah, orang yang kecil, orang yang dianggap rendah, orang yang dianggap hina, orang yang tidak dikenal, orang yang tidak dipandang, tidak menjadi sorotan kamera, ya, tidak menjadi sorotan lensa, kalaupun harus di dalam kamera misalnya. Kalaupun harus dijadikan fokus, barangkali tidak dijadikan fokus dalam foto. Tidak. Betapa Daud adalah orang yang betul-betul tersisihkan, ya. Orang yang tidak terpandang, orang yang tidak dikenal, karena memang jangankan dalam konteks masyarakat pada waktu itu, dalam konteks keluarga, saudara-saudaranya aja ya, Daud tidak dipandang dan bahkan hanya ditempatkan atau hanya disuruh oleh ayahnya untuk menjaga ya ternak mereka, untuk ya, menjaga domba-domba peliharaan mereka ya. Barangkali suatu pekerjaan yang sebetulnya pekerjaan gembala, pekerjaan yang tidak dipandang, pekerjaan yang dianggap sebagai suatu pekerjaan yang hina, pekerjaan yang dianggap sebagai suatu pekerjaan yang tidak memiliki nilai atau prestasi yang baik di zaman itu. Hal ini juga sebetulnya bisa mempengaruhi kehidupan manusia zaman sekarang. Orang bisa berbangga diri dan begitu percaya diri ketika orang misalnya barangkali pekerjaannya, posisinya dalam satu kantor punya posisi yang bagus, ya. Pekerjaannya mungkin pekerjaan yang bagus gitu ya. Dibandingkan ya pekerjaan-pekerjaan tertentu yang bagi sebagian orang, waduh ini sangat terhina dan sebagainya. Oleh sebab itu ya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, apakah kita ya masih kemudian membangun kepercayaan diri kita, rasa percaya diri kita pada apa yang dilakukan kita. Kalau kita masih melakukan dan memiliki sikap demikian, bisa sakit sendiri kita gitu, kecewa sendiri, frustrasi sendiri. Barangkali ya bisa kemudian stres sendiri. Karena itu sebetulnya sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ketika Dia
mengingatkan kepada orang yang datang ke dalam satu undangan. Ya. Kalau kamu diundang, maka janganlah kamu duduk di tempat yang terhormat. Yesus katakan. Itu bisa kita baca dalam Injil Lukas. Ya. Kalau kita menemukan dalam Injil Lukas, maka Yesus mengingatkan, kalau datang ke dalam undangan, misalnya pasal 14, ya, ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Di situ Yesus mengingatkan, kalau kamu datang ke dalam undangan, lalu kamu duduk di tempat yang terhormat, jangan buru-buru. Bisa jadi tempat itu disediakan oleh Tuhan yang mengundang untuk orang lain yang lebih kaya, yang lebih hebat. Karena itu duduk di tempat yang terhina, ya. Orang-orang kemudian berusaha untuk mencari dan mengambil tempat kehormatan, mengambil suatu posisi yang sentral. Kenapa? Karena rasa percaya diri, saya diundang dan sebagainya. Karena itu Yesus katakan, hati-hati, bijak dan pandailah menempatkan diri. Ya, artinya bahwa kalau kita punya kelebihan, kita punya kelebihan dalam hal finansial, kelebihan dalam harta benda, secara ekonomi, kelebihan dalam hal pengetahuan, dalam hal apapun gitu ya. Kita mesti bijak dan pandai menempatkan diri sehingga tidak menjadi penghujat Allah, melalui penghina sesama gitu ya. Sebaliknya kalau kita bisa menempatkan diri, mengukur diri, melihat diri dengan tepat, sehingga kemudian kita tidak mempermalukan diri dengan apa yang ada pada kita. Ya, artinya bahwa orang posisinya raja atau sebagai steril dalam dunia percaturan, tidak. Tapi mesti harus tahu bagaimana kita menempatkan diri, membawa diri di tempat yang tepat, ya, dengan bijak juga. Sehingga betul-betul bagaimana kita sebagai orang percaya tahu, ya, membawa hidup kita menjadi saksi, menjadi berkat yang memuliakan nama Tuhan. Kalau kita punya kekurangan-kekurangan, ya, keterbatasan yang terlalu berfokus dengan keterbatasan dan kekurangan kita, ingat, itu bisa membuat kita menjadi kecewa, marah, dan bahkan mungkin frustasi. Barangkali bagi sebagian orang komplain sama Tuhan, kenapa dan kenapa. Tapi ketika kita mampu meresponi setiap anugerah Tuhan, menjalani tugas panggilan yang Tuhan berikan, fokus pada apa yang Tuhan mau kita lakukan, maka sejatinya kita menemukan nilai diri di sana. Nilai diri kita bukan pada kekurangan atau kelebihan kita. Nilai diri kita ada pada anugerah Allah yang mau memakai kita, yang mau memanggil kita, yang mau menebus kita, yang mau menyelamatkan kita. Mari kita mesti menjalani hidup dengan bijak, ya. Kalau ada orang yang lebih sukses, yang lebih hebat daripada kita nggak perlu iri, nggak perlu cemburu dengan mereka, nggak perlu marah dengan mereka, nggak perlu kemudian berusaha untuk menjegal mereka, bahkan, ya, menghambat mereka, nggak perlu. Apalagi ketika mereka betul-betul dalam satu jalan yang benar di hadapan Allah. Kita mesti menyadari bahwa jikalau bukan Tuhan yang memberikan kuasa kepada raja-raja, maka tidak akan mungkin ada kuasa pada raja-raja. Jikalau Tuhan tidak memberikan kepandaian, hikmat, bijaksana, jikalau Tuhan tidak memberikan kelebihan kepada orang lain dibanding kita, tidak akan mungkin juga orang mendapatkan kelebihan itu. Ya. Itu harus kita sadari. Biarlah kita sungguh-sungguh menjalani kehidupan kita, ya, percaya diri. Tentu bagi sebagian orang, ya, itu yang menjadi andalan mereka. Tapi sebagai orang percaya, mari kita percaya pada Tuhan yang memberikan iman, pengharapan, kemampuan pada kita. Sekalipun kita punya keterbatasan, baik keterbatasan fisik, keterbatasan hal-hal yang lain, mari kita tetap bahwa Tuhan mau pakai kita dalam kapasitas yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kalau Tuhan berikan kelebihan kemampuan, jangan menjadi kemudian kesombongan, keangkuhan kita. Jangan menjadi andalan yang kemudian di dalamnya dan kepadanya kita bersandar pada kelebihan kemampuan kita. Tapi bersandarlah pada Tuhan. Yeremia berkata, celakalah manusia kalau manusia bersandar pada pengertian manusia sendiri. Tapi manusia harus bersandar pada pengertian Tuhan. Bersandar pada cinta kasih Tuhan.
bersandar pada firman Allah. Biarlah Tuhan senantiasa menolong kita, memampukan kita menjalani kehidupan hari lepas hari. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.